Setiap malam saya berbaring dengan mata terjaga. Lampu sudah padam, rumah sunyi, tetapi pikiran saya terus berlari. Tidur saya jarang sekali nyenyak. Banyak kali saya tidur seperti sedang bermimpi, saya mengembara dalam mimpi. Saya sudah 6 tahun tidak tidur nyenyak. Rasanya seperti disiksa dalam keheningan. Saya terbangun dan merasa lebih lelah daripada saat saya tertidur. Kadang-kadang saya berpikir, apakah saya benar-benar sudah tua dan harus menerimanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hidup Sehat 365, di mana kita semua setara bergandengan tangan, membangun komunitas kesehatan tempat kita saling berbagi dan berteman. Program ini dikhususkan untuk setiap orang di seluruh Indonesia yang ingin menjalani masa tua dengan lebih sehat dan bermakna. Saya Dr. Muhammad hadir dengan misi berbagi, melayani, dan memberikan konsultasi gratis untuk segala permasalahan kesehatan. Hari ini kita akan bersama-sama membahas topik yang sangat dekat dengan kita semua, tidur. Tidur bukan hanya tentang memejamkan mata. Tidur adalah pondasi dari kesehatan. Tanpa tidur yang baik, tubuh kita tidak bisa memperbaiki diri, organ tidak bisa bekerja maksimal, dan hormon pun menjadi tidak seimbang. Terutama bagi usia menengah ke atas, kualitas tidur bisa menentukan seberapa cepat tubuh kita menua atau justru tetap kuat. Saya tidak sendirian hari ini. Telah hadir bersama saya seorang tamu yang akan berbagi kisah nyata tentang perjuangannya melawan malam-malam tanpa tidur. Ibu Ningsih, 55 tahun, dari Yogyakarta. Seorang ibu rumah tangga yang selama 6 tahun merasa kehilangan kendali atas malam-malamnya. Apa yang ibu alami bukanlah hal yang sepele dan sangat banyak orang merasakannya tanpa tahu solusinya. Dalam perbincangan ini saya akan membahas 3 kebiasaan malam hari yang sering dianggap biasa, namun diam-diam mempercepat penuaan, mengganggu kesehatan, dan membuat tubuh kehilangan semangat. Lebih dari itu, saya akan membagikan solusi sederhana yang bisa langsung ibu dan bapak coba malam ini juga. Mari kita mulai dari kebiasaan pertama yang mungkin terdengar sepele, tapi berdampak luar biasa, yaitu makan malam yang terlalu larut dan terlalu berat. Banyak orang berpikir bahwa makan malam adalah waktu untuk memanjakan diri. Setelah seharian bekerja, kita duduk bersama keluarga dan menikmati makanan hangat. Namun, tahukah Bapak dan Ibu bahwa waktu dan jenis makanan saat malam hari sangat mempengaruhi kualitas tidur dan regenerasi tubuh? Tubuh kita memiliki jam biologis atau disebut juga ritme sirkadian. Setelah matahari terbenam, sistem pencernaan mulai melambat, hati mulai menjalankan proses detoksifikasi, dan hormon mulai disesuaikan untuk menyiapkan tubuh beristirahat. Jika kita makan terlalu larut, terutama makanan berat dan berminyak, maka tubuh kita tidak bisa memfokuskan diri pada perbaikan sel dan pemulihan. Sebuah studi dari Journal of Clinical Sleep Medicine pada tahun 2016 menunjukkan bahwa makan berat kurang dari 2 jam sebelum tidur dapat meningkatkan risiko gangguan tidur dan refluks asam lambung secara signifikan. Sistem pencernaan bekerja keras saat tubuh seharusnya rileks, sehingga tidur menjadi gelisah, sering terbangun, dan tubuh tidak segar keesokan harinya. Dulu saya biasa makan malam jam 8 atau bahkan 9 malam. Menunya ya nasi ayam goreng sambal, dan kadang minum teh manis hangat. Setelah itu langsung nonton televisi, kadang ketiduran di sofa. Baru saya sadar, sejak itu tidur, saya tidak pernah nyenyak. Badan saya seperti tidak pernah benar-benar istirahat. Apa yang dialami Ibu Ningsih sangat umum. Solusinya sederhana tapi butuh konsistensi. Cobalah makan sebelum pukul 7 malam. Pilih makanan ringan dan mudah dicerna seperti sup sayur nasi merah dengan lauk kukus atau buah rebus seperti apel. Hindari makanan berminyak, daging merah, minuman manis, atau teh yang mengandung kafein. Bapak dan Ibu, perubahan kecil ini bisa membuat perbedaan besar. Tubuh akan tidur dengan lebih tenang, hormon menjadi seimbang, dan pagi hari terasa lebih segar. Jika Anda sedang menyaksikan atau mendengarkan episode ini, saya ingin mendengar dari Anda. Apa kebiasaan makan malam Anda selama ini?
Apakah Anda pernah mengalami sulit tidur setelah makan larut malam? Silakan tulis pengalaman Anda di kolom komentar. Jika Anda punya solusi yang sudah berhasil, bagikan juga untuk membantu yang lain. Jangan lupa klik suka jika Anda merasa informasi ini bermanfaat dan berlanggananlah ke saluran ini agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Terima kasih telah menyimak. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan ketenangan dalam setiap malam Anda. Salah satu kebiasaan yang sangat umum tapi jarang disadari sebagai penyebab gangguan tidur adalah tidur dengan televisi masih menyala. Di banyak rumah, terutama pada kalangan usia menengah ke atas, televisi seakan menjadi teman setia. Suaranya menemani waktu makan, cahaya layarnya menemani waktu tidur. Namun kebiasaan ini membawa dampak yang serius bagi kesehatan tidur kita. Penelitian dari Harvard Medical School tahun 2015 menunjukkan bahwa cahaya biru dari layar televisi ponsel dan tablet dapat menghambat produksi melatonin hingga 50%. Melatonin adalah hormon alami yang membantu tubuh merasa mengantuk dan memulai tidur yang dalam. Ketika produksi melatonin terganggu, maka otak tetap aktif meskipun mata tertutup. Tidur menjadi dangkal, tidak restoratif, dan penuh dengan gangguan. Cahaya dari layar bukan satu-satunya masalah. Suara dari televisi, terutama suara yang berubah-ubah seperti iklan tawa latar atau musik keras, membuat otak tidak pernah benar-benar tenang. Hal ini menimbulkan kebangkitan mikro yang membuat kita merasa keesokan harinya seperti belum tidur meski jam tidur tampak cukup. Saya adalah salah satu orang yang tidak dapat tidur tanpa suara televisi. Saya dan suami saya masih menonton televisi bersama. Ada malam ketika programnya menarik, sehingga saya menontonnya hingga pukul 12 malam. Dahulu saya berpikir hal itu memiliki efek menenangkan. Namun ternyata saya sering terbangun di malam hari, merasa pusing, dan terbangun dengan perasaan lesu. Setelah mencoba mematikan televisi setengah jam sebelum tidur, lalu mendengarkan suara hujan dari telepon tidur saya menjadi jauh lebih nyenyak. Langkah Ibu Ningsih sangat tepat. Selain mematikan layar, penting untuk menciptakan suasana tenang di kamar tidur. Gunakan lampu redup, jauhkan perangkat elektronik dari tempat tidur, dan pilih aktivitas seperti membaca buku atau zikir ringan. Jika membutuhkan suara, latar pilihlah suara alam atau musik instrumental yang lembut. Ingat, tidur yang berkualitas dimulai dari sinyal yang kita kirim ke otak sebelum tidur. Ketika otak merasa aman dan tenang, ia akan memproduksi melatonin dengan baik, dan tubuh pun siap untuk masuk ke fase pemulihan. Sebuah perubahan kecil seperti mematikan televisi bisa menjadi langkah besar menuju tidur yang lebih sehat dan umur yang lebih berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, malam hari seharusnya menjadi waktu tubuh kita untuk memulihkan diri, melepaskan ketegangan, dan memperbaiki fungsi sel. Namun, satu kesalahan yang sering tidak disadari oleh banyak orang, terutama yang sudah memasuki usia 50 tahun ke atas, adalah kurangnya gerakan setelah makan malam. Banyak yang langsung duduk diam di sofa atau rebahan di tempat tidur. Padahal, tubuh kita belum siap untuk istirahat total begitu saja. Tubuh manusia diciptakan untuk bergerak. Bahkan pada usia lanjut, gerakan ringan tetap sangat diperlukan untuk menjaga aliran darah, meredakan ketegangan otot, dan membantu tubuh beralih secara perlahan dari aktivitas ke mode istirahat. Jika kita langsung berhenti bergerak, sistem peredaran darah melambat, metabolisme menurun, dan otot tidak sempat mengalami pelepasan. Akibatnya saat tidur tubuh tetap dalam kondisi tegang dan tidak bisa benar-benar rileks. Sebuah penelitian dari Journal of Geriatric Physical Therapy tahun 2018 menunjukkan bahwa lansia yang melakukan aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki atau peregangan selama 10 hingga 20 menit setelah makan malam mengalami peningkatan kualitas tidur sebesar 25% dibandingkan dengan yang langsung duduk atau tidur. Aktivitas ini tidak perlu berat, cukup ringan dan dilakukan secara konsisten. Saya dulu selalu merasa mengantuk habis makan malam dan langsung duduk di sofa. Tapi tiap malam saya sering terbangun karena pegal dan kram. Sekarang saya rutin jalan kaki kecil di depan rumah selama 15 menit.
lalu duduk sambil menarik napas panjang. Alhamdulillah tidurnya lebih tenang, bangun juga lebih segar. Langkah Ibu Ningsih adalah langkah sederhana tapi berdampak besar. Bapak dan Ibu bisa mulai dengan peregangan ringan, angkat tangan ke atas, gerakan leher ke samping atau putar pergelangan kaki. Bisa juga sambil zikir atau mendengarkan suara alam yang menenangkan. Yang penting adalah membiasakan tubuh untuk menutup hari dengan perlahan, bukan mendadak. Gerakan juga bermanfaat untuk merangsang produksi hormon serotonin, hormon yang berperan dalam menenangkan pikiran dan menstabilkan suasana hati. Ketika serotonin meningkat, produksi melatonin, hormon tidur, juga akan meningkat secara alami. Ini menjelaskan mengapa mereka yang tetap aktif secara ringan sebelum tidur cenderung lebih mudah tertidur dan tidak mudah terbangun di malam hari. Jika Bapak dan Ibu tinggal di lingkungan terbatas, tidak perlu khawatir. Gerakan bisa dilakukan di dalam rumah, bahkan di samping tempat tidur. Misalnya dengan latihan napas dalam tarik napas melalui hidung selama 4 detik, tahan 2 detik lalu hembuskan perlahan selama 6 detik. Lakukan ini sebanyak 5 kali sebelum tidur. Latihan ini terbukti secara ilmiah mampu menurunkan kadar stres dan menstabilkan detak jantung. Bagi yang mengalami nyeri sendi, gunakan minyak kayu putih atau balsem ringan untuk memijat bagian kaki atau pinggang sebelum tidur. Sentuhan ini bukan hanya meredakan nyeri, tapi juga menenangkan sistem saraf. Jangan lupa untuk memastikan kamar tidur bersih, nyaman, dan tidak terlalu terang, agar semua usaha yang dilakukan membuahkan hasil maksimal. Ingat, semua langkah ini tidak membutuhkan biaya besar. Hanya butuh niat, konsistensi, dan sedikit kesabaran. Setiap malam adalah kesempatan untuk memperbaiki kesehatan kita. Setiap langkah kecil adalah bentuk rasa syukur atas tubuh yang masih Allah titipkan kepada kita. Bapak dan Ibu, setelah kita membahas 3 kesalahan malam hari yang tampak sederhana, namun berdampak besar terhadap kualitas tidur faah kesehatan, sekarang saatnya kita memahami bagaimana ketiganya saling terhubung. Ini yang disebut sebagai efek domino. Satu kebiasaan buruk bisa memicu kebiasaan lain, akhirnya menciptakan lingkaran setan yang merusak tubuh secara perlahan. Coba bayangkan seseorang yang makan malam terlalu larut, berat. Tubuhnya sibuk mencerna makanan di saat seharusnya sudah mulai memperbaiki diri. Karena merasa tidak bisa tidur, orang tersebut akhirnya menyalakan televisi sebagai hiburan. Cahaya biru dan suara bising dari layar justru memperburuk kualitas tidur. Bangun pagi dalam keadaan lelah, ia memilih untuk tidak bergerak, hanya duduk sepanjang hari. Inilah yang mempercepat penuaan, menurunkan daya tahan tubuh, membuat semangat hidup menghilang. Penelitian dari International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity tahun 2021 menyatakan bahwa kombinasi antara pola makan malam yang buruk, kurang gerakan, dan paparan cahaya buatan pada malam hari meningkatkan risiko gangguan metabolisme, stres kronis, dan bahkan penurunan fungsi kognitif pada lansia. Ini bukan hanya teori. Ini nyata dan bisa terjadi pada siapa saja yang membiarkan pola tersebut berlangsung terus-menerus. Dulu saya merasa tidak memiliki energi, mudah lupa, dan mudah marah. Ternyata semua itu saling berkaitan. Saya tidak tidur nyenyak karena makan larut malam dan menonton televisi. Karena kurang tidur, saya menjadi malas bergerak. Semuanya seperti lingkaran yang terus berputar. Namun setelah saya mulai mengubah satu hal saja, yaitu waktu makan malam, semua mulai berubah. Apa yang disampaikan Ibu Ningsih adalah kunci penting. Kita tidak perlu langsung mengubah semuanya sekaligus. Mulailah dari satu hal. Perbaiki waktu makan. Matikan televisi lebih awal. Tambahkan sedikit gerakan ringan. Tubuh akan merespons dengan luar biasa. Ingat, tubuh kita memiliki kemampuan pemulihan yang menakjubkan jika kita berikan kesempatan dan dukungan yang tepat. Bapak dan Ibu, apakah Anda merasa pernah mengalami salah satu atau bahkan semua pola yang kami bahas hari ini? Apa langkah kecil yang ingin Anda coba mulai malam ini?
Silakan tulis pendapat via pengalaman Anda di kolom komentar. Bagikan juga solusi yang sudah Anda terapkan agar bisa menginspirasi saudara kita yang lain. Jangan lupa untuk menekan tombol suka jika Anda merasa video ini bermanfaat dan langgananlah saluran ini agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Terima kasih atas perhatian dan waktu Anda. Semoga Allah memberkahi setiap langkah kecil kita menuju hidup yang lebih sehat dan bermakna. Bapak dan Ibu, salah satu hal paling luar biasa dalam dunia kesehatan adalah bahwa perubahan besar bisa dimulai dari satu langkah kecil. Ini bukan teori semata, tapi sudah dibuktikan oleh banyak orang termasuk Ibu Ningsih yang hadir bersama kita hari ini. Beliau mengalami gangguan tidur selama 6 tahun. Namun perubahan sederhana yaitu memajukan waktu makan malam dari pukul 8 ke pukul 6 memberikan dampak yang luar biasa. Dalam 2 minggu tidur lebih nyenyak, bangun lebih segar, dan suasana hati lebih stabil. Secara ilmiah, saat kita makan lebih awal, sistem pencernaan bekerja lebih optimal, hati bisa mulai detoksifikasi lebih cepat, dan hormon seperti melatonin diproduksi lebih baik. Ini mendukung ritme sirkadian yang mengatur seluruh fungsi tubuh, termasuk tidur, emosi, dan kekebalan. Saya benar-benar terkejut. Hanya mengubah waktu makan bisa membuat tidur saya tenang. Dulu saya sering bangun dan merasa capek di pagi hari. Sekarang saya bangun dengan energi baru dan mulai kembali menikmati aktivitas kecil yang dulu saya tinggalkan. Penelitian dari jurnal Nutrients tahun 2019 mendukung pengalaman ini. Waktu makan yang lebih awal berkorelasi dengan kualitas tidur dan penurunan kadar hormon stres. Ini menunjukkan bahwa langkah kecil bisa menjadi awal perubahan besar. Tubuh manusia dirancang untuk memperbaiki dirinya secara alami jika diberikan kondisi yang mendukung. Salah satu kondisi terbaik untuk penyembuhan adalah tidur yang cukup dan berkualitas. Tanpa tidur yang baik, hormon tidak seimbang, organ tidak sempat melakukan pemulihan dan pikiran pun tidak bisa tenang. Inilah sebabnya perubahan kecil seperti waktu makan atau kebiasaan malam hari begitu penting. Saya sering melihat pasien yang merasa hidupnya mulai berubah hanya dengan satu kebiasaan baru yang mereka lakukan secara konsisten. Misalnya hanya dengan berjalan kaki ringan, setelah makan selama 10 menit tubuh menjadi lebih siap untuk tidur. Atau mematikan lampu dan mengganti cahaya terang dengan lampu kuning lembut di kamar tidur. Semua ini adalah bentuk penghargaan terhadap tubuh yang Allah titipkan kepada kita. Ingat, perubahan tidak harus sempurna sejak awal. Yang terpenting adalah niat yang tulus, kesabaran dalam proses, dan keyakinan bahwa setiap usaha akan membuahkan hasil. Jangan merasa kecil hati jika hasilnya belum langsung terasa. Tubuh membutuhkan waktu untuk menyesuaikan dan merespons. Bapak dan Ibu, malam ini bisa menjadi awal yang baru. Mari kita niatkan untuk menjaga tubuh sebagai bentuk rasa syukur dan ibadah. Insya Allah, dengan langkah kecil yang kita lakukan malam ini, akan hadir perubahan besar yang membawa berkah bagi hari-hari kita yang akan datang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini kita telah membahas 3 kesalahan yang kerap terjadi di malam hari: makan malam terlalu larut, tidur dengan layar menyala, dan tidak ada gerakan fisik sebelum tidur. 3 kebiasaan ini meskipun terlihat sepele, ternyata berdampak besar terhadap kualitas tidur dan kesehatan secara keseluruhan. Namun kabar baiknya kita bisa memperbaikinya. Perubahan tidak perlu besar. Cukup dengan satu langkah kecil seperti mengatur waktu makan lebih awal atau mematikan televisi sebelum tidur, tubuh sudah bisa merespon secara positif. Hal ini telah dibuktikan oleh Ibu Ningsih. Dengan memulai dari perubahan kecil, beliau mampu memperbaiki kualitas tidurnya dan mendapatkan kembali semangat hidup. Saya ingin mengingatkan, jika Bapak dan Ibu mengalami gangguan tidur yang terus-menerus dan mengganggu aktivitas harian, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Tidur yang cukup dan berkualitas sangat penting bagi sistem kekebalan fungsi otak dan kestabilan emosi. Saya dulu berpikir semuanya karena usia. Namun setelah berusaha mengubah satu kebiasaan,
ternyata banyak hal membaik. Saya merasa lebih segar, lebih tenang, dan mulai menikmati hidup kembali. Itu sungguh menakjubkan. Adakah yang merasakan hal serupa? Mari bersama-sama berubah demi menjadi lebih sehat. Saya benar-benar berterima kasih kepada dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ningsih. Kisah Ibu menjadi pengingat bahwa tidak ada kata terlambat untuk berubah. Mulailah dari langkah kecil yang mudah dan sesuai kemampuan. Insya Allah tubuh akan merespons dengan berkah dan kesehatan yang lebih baik. Banyak orang menganggap bahwa saat memasuki usia 50 ke atas tubuh sudah tidak bisa diubah. Padahal dengan niat dan kebiasaan baru yang dilakukan dengan sabar tubuh, bisa pulih secara alami. Tidak perlu obat mahal, cukup dengan disiplin terhadap rutinitas sederhana yang mendukung tidur berkualitas. Sebagai contoh, ciptakan suasana tenang di kamar tidur. Gunakan lampu dengan cahaya lembut, jauhkan perangkat elektronik dan lakukan aktivitas menenangkan seperti membaca doa atau berzikir sebelum tidur. Langkah-langkah ini dapat membantu tubuh masuk ke fase istirahat dengan lebih cepat dan alami. Jangan lupa setiap tindakan kecil yang dilakukan dengan niat, karena Allah memiliki nilai ibadah. Menjaga tubuh bukan hanya soal kesehatan, tapi juga bentuk rasa syukur kita terhadap nikmat yang telah diberikan. Kita merawat tubuh agar bisa terus beribadah, mengasuh keluarga, dan berkontribusi bagi masyarakat. Saya, Dr. Muhammad, mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Semoga informasi hari ini bermanfaat dan menginspirasi Anda untuk memulai kebiasaan malam yang lebih sehat. Mari kita saling mendoakan agar selalu diberi kekuatan untuk menjaga amanah tubuh ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dalam program Hidup Sehat 365. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.